Ya, masih melanjutkan dari tema bagian kedua tadi. Kali ini saya akan tunjukkan sistem unit yang ada di dalam software Blender. Seperti yang Anda lihat di dalam viewport ini terdapat kotak-kotak atau grid, yang setiap kotaknya ini berarti adalah satu unit. Anda bisa melihat angkanya ini apabila Anda membuka jendela properti yang ada di sebelah kanan ini. Anda bisa klik tanda plus ini, atau Anda bisa klik N pada keyboard, seperti itu. Kemudian Anda bisa melihat di bagian atas, di bagian pull down menu, di sini ada yang namanya transform. Anda bisa klik ini, atau Anda bisa juga menggunakan A pada keyboard untuk membukanya. Kemudian di sini ada lokasi, rotasi, dan skala, serta dimensi dari objek yang ada di dalam scene. Kebetulan memang setiap kali kita membuka Blender, maka kita akan diajukan dengan sebuah objek cube. Dan objek cube ini berada di posisi 0 dari sumbu X, Y, dan Z. Dan rotasinya juga masih 0 derajat, dan skalanya semuanya adalah 1. Dan untuk dimensinya, di sini kita lihat adalah X, Y, dan Z 2. Nah, angka-angka yang ada di sini itu adalah istilahnya adalah unit. Dan kalau Anda ingin melihat satuannya, Anda bisa masuk ke tab Scene. Kemudian di sini Anda akan melihat di bagian unit. Nah, di bagian sistem unit ini yang aktif adalah none. Sementara kalau kita aktifkan metric di sini, maka kita akan diberikan dengan satuan meter. Seperti yang Anda lihat, sekarang sistem unitnya sudah berubah menjadi M. Dan sekarang ukuran objeknya adalah 2 meter kali 2 meter. Nah, kalau kita amati per kotak ini adalah 1 unit atau 1 meter. Jadi kalau ini saya isi none, kita akan melihat dari view top, Anda bisa klikkan angka 7. Kemudian untuk merubah perspektif menjadi ortografik, Anda bisa klik angka 5 pada numpad. Seperti itu, dan kita akan coba zoom. Anda gunakan scroll mouse. Dan sekarang Anda lihat objek cube ini berada dalam posisi 2 kotak atau 2 unit. Dan kalau misalkan ini kita geserkan ke sumbu X, misalkan 1 unit, enter, seperti itu, maka dia akan bergeser ke arah panah yang berwarna merah, 1 kotak. Dan artinya 1 kotak ini adalah 1 unit. Atau kalau kita istilahkan dengan meter, maka 1 kotak ini adalah 1 meter. Oke, nah untuk menggeser objek, tanpa Anda menggunakan manipulator yang ada di bawah, Anda juga bisa menggunakan isian yang ada di dalam transform ini. Jadi misalnya kalau kita geser ke sumbu X 2, maka dia akan bergeser 2 unit ke kanan. Kalau kita ingin naikkan ke atas, saya akan lihat dulu dari samping. Dia berada di 1 unit ke bawah, maka kita isikan sumbu Z 1, maka dia akan naik ke dalam permukaan dari grid Z. Seperti itu. Dan untuk rotasinya juga sama. Jadi di sini ada rotasi. Kalau misalkan Anda menginginkan rotasi di sumbu Z, maka Anda bisa isikan sumbu Z di sini, misalkan 45 derajat. Seperti itu. Sumbu Y misalkan 30 derajat. Seperti itu. Dan seterusnya. Termasuk juga skala. Jadi skala ini kita bisa isikan di sini. Kalau misalkan Anda menginginkan dia kembali ke posisi semula, Anda isikan lagi ke 0, 0, dan 0. Dan untuk skalanya adalah 1 kali 1 kali 1. Oke, ini adalah bagaimana kita mengisi atau melihat posisi objek, rotasi, dan skala dengan menggunakan isian yang ada di dalam jendela transform. Nah, setelah kita mengetahui tentang sistem unit tadi, sekarang kita bisa menggabungkan antara perpindahan objek atau rotasi objek dengan sistem unit. Oke, misalnya seperti ini. Misalnya saya ingin menggeser objek cube ini ke sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah sumbu X ya. Kalau Anda lihat yang berwarna merah ini, Anda bisa juga lihat di bagian bawah sini bahwa yang merah ini adalah sumbu X. Jadi kalau misalkan saya ingin menggeser objek cube ini ke sumbu X, kurang lebih 5 unit misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu, maka saya bisa gunakan keyboard shortcut seperti ini. G, grab, kemudian X, ya, kemudian 5. Maka dia sudah bergeser 5 unit ke sumbu X. Kebalikannya juga begitu. Jadi kalau misalkan ini kita ingin geser ke kiri, maka kita isikan negatif. Misalnya G untuk grab, X untuk sumbu X, dan negatif 10 misalnya. Maka dia sudah bergeser ke kiri sejauh 5 unit dari pusat grid. Ke atas juga seperti itu ya. Ke atas ini adalah sumbu Z. Maka saya klik G, Z, 5, maka dia sudah naik 5 unit.
Oke, saya akan reset lagi. Anda bisa tekan Alt dan G, maka dia sudah kembali ke posisi semula. Nah, berikutnya misalkan rotasi. Saya ingin objek ini berotasi di sumbu X 45 derajat misalnya ya. Maka saya bisa tekan R untuk rotasi, X untuk sumbu X, dan 45 untuk sumbu untuk 45 derajat. Skala, kemudian saya isikan 2. Ya, ingat kalau skala adalah 1, 2, 3 dan seterusnya ya. 1 untuk 100%, 2 untuk 200% lebih besar, 3 untuk 300% lebih besar. Oke, saya akan kembalikan lagi reset objeknya, yaitu ALT rotasi, ALTR, dan ALTS. Reset skala. Nah, hal lain yang juga harus Anda ketahui berkaitan dengan sistem unit tadi adalah grid yang ada di bawah sini. Kalau grid ini tadi sudah saya katakan bahwa satu kotak ini adalah satu unit, maka kita bisa lihat lagi di dalam jendela properti ini. Kemudian Anda buka display, dan Anda bisa melihat di sini, di bagian display, di sini terdapat grid floor, dan dalam keadaan dinyalakan atau aktif. Kalau kita matikan tanda cawang ini, maka kita tidak akan bisa melihat grid yang ada di dalam 3D view. Kemudian juga di sini ada skalanya. Skala di sini adalah 1 unit untuk setiap kotak. Kalau misalkan ini saya tekan angka 7 dalam menumpad, maka kita bisa melihat dari viewport atas. Dan Anda perhatikan, kalau misalkan skalanya ini saya buat 2, maka sekarang satu kotaknya itu adalah 2 unit. Satu kotak ini adalah 2 unit. Demikian juga kalau misalkan ini saya buat 0,5, maka satu kotaknya ini adalah setengah unit. Kemudian di sini ada subdivision. Ini saya akan kembalikan dulu ke angka 1. Subdivision ini adalah pembagian dalam satu unit. Jadi kalau ini saya zoom lagi, maka Anda akan bisa melihat di sini. Ya, kalau kurang terang saya akan coba ganti dulu tampilannya. Di dalam user preferences, themes, saya akan ganti untuk tampilannya menjadi, saya akan terangkan seperti ini. Dan saya tutup dulu. Dan kita teruskan lagi. Ya, dalam satu unit ini, dalam satu kotak ini dibagi lagi menjadi 10. Jadi di sini ada 10 buah kotak lagi. Yang artinya satu kotak ini adalah 10 cm. Jadi 10 cm dikali 10 sama dengan 100 cm atau 1 meter. Kemudian di atasnya ada line yang isinya adalah 16. Kita bisa lihat dari view perspektif. Anda bisa klik angka 5 untuk melihat perspektif seperti itu. Dan jumlah garis yang ada di sini adalah 16. Kalau misalkan ini saya kurangi, maka dia akan semakin berkurang seperti itu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 garis. Kalau misalkan ini saya tambahkan, misalkan tadi menjadi 20, maka dia akan semakin melebar. Kemudian di sini juga ada pilihan untuk sumbu Z. Kalau memang Anda menginginkan di sini ada grid floor untuk sumbu Z. Kalau misalkan ini saya matikan pun, maka di sini akan hilang untuk grid floor-nya. Oke, itu adalah sedikit yang harus Anda ketahui tentang sistem unit dan juga grid.